Masih ingat nak, janji syaitan yang akan mengganggu dan menyesatkan keturunan Nabi Adam? Seiring bertambahnya waktu, banyak manusia yang ingkar kepada Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah benda-benda langit, ada juga yang menyembah raja. Jauh sebelum Nabi Ibrahim lahir, terdapat sebuah raja bernama Raja Namrud. Ia memimpin sebuah negeri besar dan kuat di Babilonia. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi. Ia bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkan berhala serta kekuasaannya di negeri itu. Raja Namrud sangat takut akan hal itu. Ia kemudian mengumpulkan para penasihatnya, menanyakan hal tersebut. Kemudian, ia memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir sebelum matahari terbit. Pasukan Raja Namrud segera melaksanakan perintah tersebut. Tapi, ada sepasang suami istri yang mengetahui kabar itu. Mereka sangat ketakutan karena sang istri sedang mengandung. Lalu, Azar, sang suami, meminta istrinya yang mengandung untuk mengungsi di sebuah gua. Sesekali Azar datang menghampiri untuk memberikan persediaan makanan dan keperluan lainnya. Pada suatu malam, seorang bayi laki-laki lahir di gua itu. Sang bayi berada dalam pelukan ibunya. Nah, adik-adik, bayi ini diberi nama Ibrahim, di mana beliaulah yang nantinya akan menjadi bapak dari para nabi. Ibrahim kecil tinggal dan bertumbuh di hutan untuk sementara waktu. Waktu pun berlalu. Keadaan kota Babilonia sudah mulai kembali normal. Azar pun menjemput istri dan Ibrahim kecil untuk dibawa kembali ke rumah. Nabi Ibrahim kecil tumbuh cerdas dan sehat. Selama berada di hutan, Allah menjaganya dan mengkaruniai beliau kecerdasan serta hati yang bersih. Azar, ayah Nabi Ibrahim, adalah pembuat patung berhala yang terkenal di Babilonia. Ia membuat patung berhala yang disembah oleh orang-orang pada masa itu. Nabi Ibrahim sering memperhatikan ayahnya membuat patung berhala. Namun dalam hatinya, beliau selalu mempertanyakan suatu hal. Kira-kira apa ya? Suatu hari, Nabi Ibrahim melihat sebuah patung yang dibuat ayahnya disembah oleh orang-orang. Beliau berpikir, bagaimana patung yang tidak bisa bicara dan mendengar bisa menjadi Tuhan? Nabi Ibrahim berpikir keras. Siapa dan di mana sesungguhnya Tuhan yang pantas dimintai petunjuk dan pertolongan berada? Sejak kecil, Allah menanamkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam hati Nabi Ibrahim. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang dan bulan bersinar indah. Beliau berpikir, sungguh indah langit ini. Mungkinkah ini Tuhan? Nabi Ibrahim pun bermalam di atas bukit. Pagi pun tiba. Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan melihat bintang-bintang dan bulan yang indah menghilang, berganti dengan matahari yang bersinar terang. Nabi Ibrahim tersadar, benda-benda langit pasti akan terus berganti siang dan malam. Beliau berpikir, Tuhan tidak mungkin akan hilang. Beliau mempertanyakan, siapa yang membuat semua hal itu? Saat itulah, atas petunjuk Allah, Nabi Ibrahim menemukan jawabannya. Nabi Ibrahim akhirnya mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah yang menciptakan segalanya. Allah juga selalu ada dimanapun Nabi Ibrahim berada. Nabi Ibrahim menetapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Semenjak itu, beliau memulai dakwah kepada kaumnya untuk berhenti menyembah berhala, benda-benda langit maupun raja. Tapi tidak ada satu pun di antara mereka yang mau mendengarkan dakwah Nabi Ibrahim. Mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan apa yang sudah lama kami sembah dan ajaran nenek moyang kami. Perselisihan semakin menjadi. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Sebab dari perselisihan itu, Nabi Ibrahim pun diusir oleh Azar ayahnya dari rumahnya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim datang ke tempat ibadah berhala utama para kaumnya. Apa ya yang dilakukan Nabi Ibrahim?
Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat ibadah mereka, kecuali satu berhala terbesar. Beliau menaruh kapak di leher berhala itu. Hal ini membuat orang-orang sangat murka. Mereka pun menangkap dan membawa Nabi Ibrahim menghadap Raja Namrud. Raja Namrud mendesak Nabi Ibrahim agar mengaku atas perbuatannya. Tetapi Nabi Ibrahim berkata, "Bukan aku pelakunya. Aku rasa patung paling besar itu adalah pelakunya. Coba tanyakan saja padanya." Tentu saja, patung-patung itu tidak bisa menjawab apapun. Namun jawaban Nabi Ibrahim justru membuat Raja Namrud semakin marah besar. Ia memerintahkan para tentaranya agar Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar dalam api yang sangat besar. Nabi Ibrahim diikat di sebuah tiang kayu yang besar. Di sekelilingnya terdapat kayu-kayu yang siap untuk membakar beliau. Api kemudian dinyalakan dan kobarannya besar sekali. Namun teman-teman, sesuatu terjadi di dalam kobaran api itu. Di dalam kobaran api, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin sekali agar Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang besar itu. Api tetap menyala, namun Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Subhanallah, ini adalah mukjizat besar dari Allah. Melihat kejadian itu, Raja Namrud dan kaumnya tetap tidak mau percaya. Mereka tetap sombong dan menolak kebenarannya dan tetap tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Nabi Ibrahim pun meninggalkan Babilonia, ditemani oleh Siti Sarah, istrinya, dan juga keponakannya. Nah, keponakannya itulah yang nantinya akan menjadi Nabi Lut alaihi salam. Nah, adik-adik, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yuk, kita belajar untuk berani mencari kebenaran, selalu percaya dan beriman kepada Allah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.